Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima dengan NIM 236250019. Jurusan Informatika kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prinsip OOP, yaitu yang pertama encapsulation. Jadi encapsulation ini ada beberapa. Saya jelaskan dulu, encapsulation ini merupakan artinya itu dia menyembunyikan. Jadi dia menyembunyikan suatu data sehingga dia diaksesnya melalui metode. Jadi langsung saja. Di sini contohnya. Di sini saya privat salah satu beberapa metode, yaitu ada self light sama transmission type. Nah, jadi dia tidak bisa langsung diakses melalui atribut. Jadi dia dibuatkan metode untuk mengakses atribut yang di privat tersebut. Jadi untuk mengaksesnya kita membuat dekorator, setter, getter. Nah, di sini saya menggabungkan antara dekorator properti, setter, dan getter. Jadi di sini ada property getter dan di sini property setter. Jadi saya menggabungkan. Jadi kalau mau cara pemanggilan antara properti ini, dia langsung, jadi pemanggilannya itu seperti memanggil atribut. Jadi langsung saja kita panggil melalui main.py. Kita hapus dulu yang ini. Jadi kita setelah itu kita membuat objeknya, kemudian nama kelas, kemudian kita mengisi parameter tadi. Di sini parameternya ada nama, misalnya nama motornya itu NMAX. Kemudian ada tahun keluarannya motor itu, misalnya 2020. Kemudian harganya misalnya 30 juta. Kemudian lampunya misalnya putih. Dan transmission type-nya misalnya dia otomatis. Jadi dia tidak pakai persinyalan, tidak otomatis langsung jalan gitu. Jadi langsung saja kita panggil getternya dulu untuk mengembalikan nilainya tadi. Print nama objeknya, objek. Nah, ini yang keluar pasti putih. Nah, putih ya teman-teman. Nah, kita jalankan run ulang ya. Nah, yang keluar adalah putih. Nah, ketika kita mau ganti, karena di sini saya lihatkan lagi kodenya. Kita clear lagi. Nah, di sini ini jadi fungsi setter ini untuk mengubah dari atribut si self light ini. Jadi kita ubah melalui setter. Jadi cara pengubahnya juga sama, tinggal obj dot, tadi kan di sini dia pakai get. Jadi kalau pas mengubahnya dia pakai metodenya itu namanya set light. Misalnya saya mau ubah warnanya itu menjadi kuning.
jadi otomatis di sini terubah. Nah, itu sama juga dengan self transmission type. Jadi sama aja ya. Ini sama ini tuh sama. Dia cuman kayak memanggil mengembalikan nilainya, kemudian dia mengubah. Nah, lanjut yang kedua itu ada static method. Jadi static method itu dia dipanggil melalui kelas. Jadi tanpa ada objek, dia tuh sudah bisa dipanggil. Jadi di sini contohnya static method itu ada di kelas machine vehicle, yaitu ini. Jadi dia bisa dipanggil melalui kelas. Jadi dia nama kelasnya dot nama metodenya. Jadi di sini saya buat percabangan. Jika parameter ini sama dengan bensin, maka bensin adalah jenis bahan bakar Anda. Jika tidak, tipe adalah sama dengan diesel, maka diesel adalah jenis bahan bakar Anda. Nah, jika tidak, maka jenis bahan bakar tidak dikenal. Kita langsung saja machine vehicle import. Nah, di sini kita tanpa membuat metode ya, jadi langsung ke kelasnya. Jadi kelasnya dot nama metodenya tadi. Jadi tadi karena ada parameternya, jadi kita isi parameternya misalnya bensin. Nah, kita jalankan. Nah, bensin adalah jenis bahan bakar Anda. Jadi begitu teman-teman. Kalau misalnya kita mau ganti misalnya contohnya solar ya. Nah, jenis bahan bakar tidak dikenal. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada inheritance. Jadi inheritance ini merupakan pewarisan. Jadi contoh inheritance itu di sini saya punya kelas utama yaitu kelas vehicle, di mana kelas vehicle ini dia mempunyai keturunan yaitu ada machine vehicle, electric vehicle sama non machine. Nah, jadi dari masing-masing turunannya ini mereka punya turunan lagi. Jadi kalau machine vehicle turunannya itu motor, electric vehicle turunannya motor listrik, non machine yaitu turunannya becak. Jadi motor ini mengambil semua atribut dari mesin. Nah, tadi mesin itu mengambil semua atribut dari vehicle. Jadi ada tanda super ini, yaitu tandanya supaya mereka bisa mengambil semua sifat dari kelas induknya. Kemudian ada abstract method. Nah, ini. Jadi abstract method ini fungsinya, jadi di vehicle juga ada abstract method. Nah, fungsinya ini dia tidak bisa diakses melalui kelas utamanya. Jadi ini kan turunan pertama, kemudian machine vehicle turunan kedua dan ketiga ada abstract method ya. Nah, dia bisa diakses itu ketika melalui ini turunan ketiga. Jadi turunan dari kelas pertama yaitu turun live, kita tinggal pakai super saja karena untuk mengambil semua sifat atau data dari kelas utama tadi. Nah, di sini ada method turn right sama fill the tank. Jadi cara pemanggilannya itu sama dan dari from motor import motor. Nah, ini kita buatkan metode. Misalnya obj sama dengan nama kelas. Kita tulis lagi ya teman-teman. Di sini ada parameternya yaitu nama, misalnya nama motornya itu Nmax misalnya.
kemudian ada tahun keluarnya tahun 2020, harganya 30 juta, kemudian warnanya misalnya putih karena lampunya, kemudian transmission type-nya misalnya dia otomatis. Kemudian tinggal kita panggil obj dot misalnya kita ambil metode ini, kita jalankan. Nah, Anda belok kiri dengan kecepatan 10. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu polymorphism. Nah, polymorphism ini yang pertama ada overriding, yaitu overriding ini dia ada di kelas elektrik. Nah, di sini overriding. Nah, overriding itu merupakan dia turunan dari kelas induk yang metodenya itu sama. Jadi ini merupakan kelas induk. Nah, metodenya itu merupakan charger, kemudian ada parameternya, kemudian sengaja saya kasih passing. Jadi nanti yang keluar itu adalah nggak ada ya, non. Jadi kemudian kita panggil melalui kelas listrik. Jadi di kelas listrik ini jadi dia ada atribut charger juga, cuman saya menggunakan kondisi. Kemudian nah di sini kan nama metodenya itu sama. Jadi tadi di elektrik itu namanya kan elektrik namanya kan charger. Nah, sedangkan di motor listrik itu namanya juga charger. Cuman dia berbeda isinya dia berbeda. Jadi ketika kita panggil itu seperti ini. Kita hapus dulu. Tadi motor listrik, kemudian import motor listrik. Kemudian di sini kita pakai from elektrik import. Nah, kemudian kita pemanggilannya, jadi dot charger, kemudian di sini ada ada parameternya. Kita isi parameternya itu 30. Kita jalankan. Nah, baterai terisi, baterai saat ini 30 dari 100. Kemudian ketika kita menjalankan di bagian yang elektrik, tadi kan saya isinya pakai pas ya. Jadi kita pakai yang elektrik. Misalnya di sini 30. Nah, di sini nggak keluar apa-apa ya teman-teman, karena tadi kita simpannya di situ pas. Kemudian selanjutnya ada overloading.
Nah, overloading itu yaitu dia merupakan multi method. Jadi multi method ini dia pemanggilannya itu berdasarkan jumlah argumen seperti itu. Jadi saya di sini tidak bisa menjalankan multi metodenya karena dia menggunakan quick install multi method. Jadi laptop ini tidak bisa menggunakan itu, jadi saya tidak bisa jalankan. Kemudian di sini ada magic method. Jadi magic method itu ada di kelas motor. Jadi magic method ini bagian dari polymorphism dan ini dia setara dengan print. Jadi ketika kita panggil, jadi pemanggilannya itu melalui motor. Jadi pemanggilannya seperti ini. Nah, kemudian kita run. Nah, ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Jadi tadi pada saat di sini kita membuat seperti semacam info. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia muncul, jadi mengembalikan nilai dari self name, self year, harga, seperti itu. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.